Shalom ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur karena kita masih diberi kesempatan untuk sore hari ini untuk kita boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ini adalah kasih karunia Tuhan yang kita terima dari Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ibu-ibu sekalian, saya mengundang ibu-ibu yang ada di rumah untuk kita boleh bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami, khususnya kaum ibu-ibu, di mana Tuhan sudah memberkati kami di sepanjang hari ini. Bahkan sore ini kami akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami kaum ibu, sehingga firman Tuhan yang akan kami dengarkan boleh menguatkan kehidupan kami, sehingga kami pun boleh tetap bertahan di dalam kondisi situasi yang sulit saat ini. Terima kasih Tuhan, begitu juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, kuatkan hamba-Mu, sehingga hamba-Mu di dalam segala keterbatasan boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan lewat urapan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, doa dan permohonan kami di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, waktu kecil mungkin kita pernah menyanyikan lagu yang cukup terkenal, dan ibu-ibu mungkin pernah menyanyikan atau dinyanyikan lagu ini yang berjudul Kasih Ibu. Lagu ini ibu-ibu sekalian dikarang oleh seorang pengarang lagu yang terkenal, yang ternama, yang bernama Mokhtar Embut. Dia lahir di Makassar dan dia hanya hidup di usianya yang ke-39 tahun. Tetapi lagu yang dia karang ini cukup terkenal dan pada umumnya kita suka dengan lagu ini. Nah ibu-ibu, lagu ini menggambarkan kasih seorang ibu yang begitu besar kepada putra-putrinya. Saya akan menyanyikan untuk ibu-ibu agar mengingatkan kita kembali akan kasih seorang ibu kepada anak-anaknya. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kalimat-kalimat pendek ini melukiskan bagaimana kasih seorang ibu kepada putra-putrinya yang begitu luar biasa. Nah, di dalam Alkitab juga ada seorang wanita, seorang perempuan yang mengasihi anaknya. Dia mengasihi putrinya yang juga saat itu putrinya sedang sakit. Nah, mari kita melihat dan membaca di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-15. Ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-28. Mari kita perhatikan Alkitab kita, ibu-ibu sekalian. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini ya firman Tuhan hari ini mengajak ibu-ibu merenungkan satu tema yang bertemakan iman adalah kunci perempuan Kanaan. Dari
seorang wanita Kanaan ini kita boleh belajar tentang bagaimana beriman dan percaya kepada Yesus. Ibu-ibu, dikatakan di dalam Alkitab, Yesus sedang melewati satu daerah yaitu Tirus dan Sidon. Kalau saat ini ibu-ibu dalam peta dunia, daerah ini berada di daerah Lebanon Selatan. Ketika Yesus sedang melewati daerah itu, datanglah seorang perempuan yang tiba-tiba datang kepada Yesus dan mengutarakan segala problemanya, segala keluhannya. Dia utarakan dan juga segala pergumulannya. Apa yang dia katakan? Dikatakan di sana, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Kerasukan setan dan sangat menderita. Bukannya sakit biasa ibu-ibu, tetapi seorang ibu ini memiliki seorang anak yang anaknya kerasukan setan dan sangat menderita. Dan karena dorongan kasih dari seorang ibu ini, ibu-ibu sekalian, kasih ibu kepada anaknya, maka ia memberanikan dirinya untuk datang kepada Yesus. Ibu-ibu, tidak seperti biasanya seorang perempuan Kanaan yang dipandang dalam tanda kutip, dipandang oleh orang Yahudi ya, sebagai orang kafir, tidak layak dekat orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi tidak mau dekat-dekat dengan orang Kanaan. Tetapi saat itu ibu-ibu sekalian, karena dorongan cinta kasih seorang ibu kepada anaknya, dia datang kepada Yesus. Dia mengutarakan, dia mengungkapkan segala pergumulannya. Anak perempuannya sedang sakit dan sangat menderita. Tetapi apa yang Yesus katakan, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan? Yang didapatkan dari Yesus atau yang dikatakan oleh Yesus yang di ayat yang ke-23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Yesus sama sekali tidak menghiraukannya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ini tantangan iman yang pertama. Yesus tidak menjawab, dia sudah datang kepada Yesus, dia sudah berteriak kepada Yesus, dia sudah mengungkapkan pergumulannya, tetapi Yesus tidak menjawab. Itu tantangan yang dihadapi oleh wanita atau perempuan dari Kanaan ini. Dan kemudian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus bukan hanya dari Yesus, tetapi dari para murid. Yesus pun dia mendapatkan tantangan. Murid-muridnya berkata, suruhlah dia pergi. Dia berteriak-teriak. Ya, dia mengikuti kita dan berteriak-teriak. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi sekali lagi wanita ini kembali. Ia bahkan berkata kepada Yesus dan semakin mendekat kepada Yesus dan berkata, Tuhan, tolong aku. Tuhan, tolonglah aku. Ibu-ibu, iman yang diyakini wanita inilah yang sesungguhnya menjadi fokus kita. Dia yakin, dia percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan anaknya. Yesus sanggup mengusir roh jahat yang saat itu menyiksa anaknya. Wanita ini dia yakin dan dia percaya betul akan kuasa Tuhan. Tetapi apa yang dia dapatkan? Bukan saja Yesus tidak menjawabnya, tetapi Yesus berkata, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jawaban itu mendorong perempuan ini semakin dekat dengan Yesus. Tantangan iman yang dihadapi sangat luar biasa. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus, ketika ia mendekat dengan Yesus, kemudian dia meminta Yesus, kasihanilah aku Tuhan, tolonglah aku. Yesus kembali menjawab di ayatnya yang ke-26. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ibu-ibu, ini adalah hal yang sangat tak terduga oleh kita.
Yesus berkata tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Seolah-olah ibu-ibu Yesus menghina perempuan ini dan menyamakan perempuan ini seperti anjing. Ibu-ibu jangan salah tafsir. Yesus tidak menghina perempuan ini. Tidak menyamakan perempuan ini seperti anjing, tidak. Yesus memakai bahasa yang digunakan oleh orang-orang pada masa itu. Dan tidak ada tujuan Yesus untuk menghina atau melecehkan perempuan ini. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sungguh pun perempuan ini dikatakan Yesus seperti itu, apakah perempuan itu undur? Ternyata ibu-ibu sekalian, ibu-ibu ini tidak undur. Ibu ini cinta dan kasihnya kepada anaknya mendorong dia untuk tetap datang kepada Yesus. Bahkan dia lebih lagi dengan mengatakan di ayat yang ke-27, benar Tuhan. Namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya. Kasih ibu kepada anaknya ini sungguh besar. Dia hanya mengharapkan anaknya sembuh. Dia tidak peduli dengan harga dirinya. Dia tidak peduli dengan penglihatan orang lain terhadap dirinya. Yang penting anaknya sembuh. Dia tetap percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan anaknya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, iman yang seperti ini adalah iman yang sungguh luar biasa. Iman yang benar-benar yakin percaya. Yesus sanggup menyembuhkan anaknya. Ibu-ibu yang dikasihi Yesus, apakah kita juga memiliki iman yang seperti iman perempuan Kanaan ini? Iman yang mampu mengalahkan tantangan. Iman yang mampu mengalahkan rintangan. Iman yang tidak undur ketika menghadapi hantaman dan tantangan. Iman yang terus mendorong dia untuk terus percaya dan yakin bahwa Yesus sanggup menyembuhkan anaknya. Ibu-ibu, hari ini mungkin kita sangat sulit sekali untuk mempraktekkan iman yang seperti ini. Tetapi ibu-ibu sekalian, sebagai hamba Tuhan, saya berharap kita sama-sama belajar. Kita memiliki Tuhan yang sanggup menolong kita. Kita memiliki Tuhan yang sangat luar biasa. Dia sanggup memberikan kekuatan kepada kita. Dia sanggup mengangkat kita dari keterpurukan kita. Dia sanggup membangkitkan orang yang sudah mati. Mari kita percaya kepada Dia seperti perempuan Kanaan ini. Dia begitu yakin sekali bahwa Yesus sanggup menyembuhkan anaknya. Mari kita juga yakin dan percaya bahwa Yesus sanggup menolong kita. Yesus sanggup mengangkat kita dari segala pergumulan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami boleh belajar dari perempuan Kanaan yang beriman kepada Tuhan, bahwa Engkau sanggup menolong dia sehingga memiliki imannya, keyakinannya akan Tuhan. Ia boleh mengalami mujizat, anaknya Engkau sembuhkan. Demikian dengan kami ya Tuhan. Kalau ada saat ini di antara ibu-ibu PWMI yang mengalami pergumulan yang berat, kami menghadapi kesesakan, kami tetap menaruh percaya dan berharap kepada Engkau. Karena kami percaya Engkau sanggup menolong kami dan Engkau akan memberi kemenangan bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Amin.